Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Baik Bu, makasih. Iya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih karena sudah hadir tepat waktu hari ini. Silahkan duduk di tempat yang menurut kamu yang nyaman. Saya senang sekali kamu bisa meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling ini. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya. Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Alhamdulillah, semoga kondisi yang baik ini bisa membantu kita berdiskusi dengan nyaman selama sesi berlangsung. Sebelum kita memulai lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama saya Fitri Mono Arfa. Jadi di sini saya adalah guru bimbingan dan konseling yang akan mendampingi kamu dalam sesi konseling hari ini. Jadi tujuan dari pertemuan ini adalah membantu kamu memahami kondisi yang sedang kamu hadapi terkait perencanaan karir, pilihan studi lanjut, maupun cita-cita yang ingin kamu capai di masa depan. Jadi melalui sesi ini saya tidak akan menentukan pilihan kamu, tetapi saya akan membantu kamu mengenali potensi diri, minat, bakat, serta sebagai alternatif yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Baik Bu, saya memang ingin berdiskusi mengenai pilihan jurusan dan pekerjaan yang sesuai dengan saya Bu. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan, ada hal penting yang perlu saya jelaskan. Semua informasi yang kamu sampaikan selama sesi ini bersifat rahasia. Apa yang kita bicarakan tidak akan saya ceritakan kepada teman, guru lain maupun orang lain tanpa izin dari kamu. Namun ada beberapa batasan, misalnya jika terdapat kondisi yang berhubung dengan keselamatan dirimu atau orang lain, maka saya akan perlu mengambil langkah profesional untuk memberikan bantuan yang tepat. Selain kondisi tersebut, seluruh pembicaraan kita akan tetap terjaga kerahasiaannya. Baik Bu, saya lebih nyaman untuk bercerita kalau begitu. Oke. Jadi di sini saya ingin kamu merasa nyaman selama sesi konseling ini. Tidak perlu merasa tegang atau takut salah dalam menyampaikan pendapat. Kamu bebas menceritakan apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Iya Bu, terima kasih. Oke. Jadi dari informasi awal yang saya berikan, sepertinya kamu sedang cukup banyak memikirkan masa depan dan pilihan karir. Saya bisa memahami bahwa situasi seperti itu kadang membuat seseorang merasa bingung atau tertekan. Iya Bu, saya akhir-akhir ini sering memikirkan itu Bu. Ya, saya mengerti. Banyak siswa seusia kamu juga mengalami hal yang sama ketika mulai memikirkan kuliah, pekerjaan, dan harapan keluarga. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin mengetahui perasaanmu saat ini. Bagaimana perasaanmu ketika datang ke ruang BK untuk mengikuti sesi konseling hari ini? Awalnya saya agak gugup Bu. Saya belum pernah mengikuti konseling secara pribadi seperti ini. Terima kasih ya sudah jujur menyampaikan perasaanmu. Wajar sekali jika merasa gugup itu ketika pertama kali mengikuti sesi konseling ini. Sekarang sudah agak lebih tenang setelah mendengar penjelasan itu Bu. Oke, selanjutnya saya akan memastikan sesi ini berjalan tanpa gangguan.
Telepon saya akan saya nonaktifkan terlebih dahulu agar perhatian saya sepenuhnya tertuju pada kamu. Baik, Bu. Saya ingin menegaskan bahwa tidak ada jawaban yang benar atau salah selama sesi ini. Saya tidak akan menilai atau menghakimi apa yang kamu sampaikan. Yang penting kamu bisa menceritakan keadaanmu dengan jujur agar dapat memahami situasimu secara lebih baik. Baik, Bu, saya merasa lebih nyaman sekarang. Saya mengapresiasi keputusanmu untuk datang ke sesi ini. Tidak semua siswa berani mencari bantuan atau berdiskusi mengenai masa depan mereka. Kehadiranmu menunjukkan bahwa kamu memiliki kepedulian terhadap perkembangan diri dan masa depan. Terima kasih, Bu. Saya memang ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai karir yang saya minati nanti, Bu. Oke, jadi apapun kebingungan yang sedang kamu alami saat ini, saya percaya setiap orang memiliki potensi yang menemukan jalan yang sesuai dengan dirinya. Kita akan mencoba memahami situasimu bersama-sama tanpa menyalahkan siapapun. Saya juga berharap selama sesi ini kamu dapat lebih mengenali diri sendiri dan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pilihan karir yang ingin kamu capai. Baik, Bu. Saya sangat siap untuk bercerita dan berdiskusi dengan Ibu hari ini. Oke, terima kasih ya. Jika kamu sudah siap, kita akan masuk ke pembahasan utama mengenai kondisi dan permasalahan kamu tentang karir yang sedang kamu alami. Baik, sekarang saya ingin mendengarkan apa yang menjadi alasan utama kamu datang ke sesi konseling hari ini. Menurut kamu, masalah atau kebingungan apa yang paling ingin kamu bahas duluan? Baik, Bu. Jadi saya itu bingung untuk menentukan jurusan kuliah saya, Bu. Untuk memilih beberapa pilihan, tetapi saya tidak yakin mana yang paling sesuai dengan diri saya. Kadang saya merasa ingin menjadi guru, tetapi di sisi lain saya juga tertarik pada bidang administrasi perkantoran, Bu. Oke, jadi saat ini kebingungan terbesar yang kamu rasakan itu adalah menentukan arah karir dan jurusan yang akan kamu pilih setelah lulus ini ya? Iya, Bu, benar sekali itu, Bu. Oke, jadi kapan kamu mulai merasakan kebingungan ini? Sejak saya kelas 12, Bu, apalagi ketika teman-teman mulai mendaftar kuliah dan membicarakan jurusan masing-masing, Bu. Jadi ada peristiwa tertentu yang membuat kebingungan itu semakin terasa? Ada, Bu. Orang tua saya menanyakan jurusan tertentu, sementara saya memiliki minat yang berbeda. Oke, jadi kalau melihat ke belakang, sejak kapan kamu mulai memikirkan cita-cita atau pekerjaan di masa depan? Sejak saya SMP, saya ingin sekali menjadi guru, Bu. Namun setelah SMA, saya dapat mengenal banyak profesi lain, sehingga hal itu yang membuat saya menjadi bingung, Bu. Oh, berarti sebelumnya kamu cukup yakin dengan pilihanmu. Kemudian setelah mengetahui lebih banyak pilihan karir, jadi muncullah keraguan atau kebingungan. Iya, Bu. Jadi sebelum kita menentukan solusi yang penting bagi kamu, untuk memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya membuat kamu bingung, dengan memahami akar masalahnya, keputusan yang nantinya kamu ambil akan lebih matang dan sesuai dengan dirimu. Yang membuat saya bingung adalah saya ingin memilih sesuatu yang saya sukai, tetapi saya juga ingin membuat orang tua saya bangga, Bu. Kadang saya takut jika memilih jurusan
Kadang saya takut jika salah memilih jurusan, maka masa depan saya akan terganggu. Jadi menurut kamu, apa yang paling kamu harapkan dari pekerjaan yang kamu jalani di masa depan? Saya ingin pekerjaan yang membuat saya merasa bermanfaat bagi orang lain dan memberikan kesempatan mereka untuk berkembang. Oke, saya perhatikan ketika kamu berbicara tentang harapan orang tua, nada suara kamu menjadi lebih pelan dan wajahmu tampak lebih serius. Apakah bagian ini cukup berat untuk kamu? Iya Bu, saya takut mengecewakan mereka. Oke, jadi yang saya tangkap, kamu bukan hanya bingung memilih jurusan, tetapi juga sedang berusaha mengimbangi antara keinginan pribadi dan harapan orang keluarga. Iya Bu, saya sangat rasakan itu sekarang. Jadi tampaknya kamu merasa tertekan dan khawatir jika keputusan yang diambil tidak sesuai dengan harapan orang tua. Benar Bu, saya sering memikirkan itu. Jadi ketika kamu mengatakan takut salah memilih, apakah yang kamu maksud takut tidak berhasil dalam kuliah atau takut menyesal di kemudian hari? Sebenarnya keduanya Bu, saya takut menyesal dan juga saya takut gagal. Jadi coba ceritakan lebih rinci atau lebih detail mengenai jurusan yang saat ini menjadi pilihanmu. Saya mempertimbangkan bimbingan dan konseling, pendidikan guru, serta administrasi perkantoran. Jadi saya dapat memahami mengapa kamu merasa bingung ketika seseorang memiliki beberapa pilihan yang semuanya menarik. Keputusan memang terasa lebih sulit. Iya Bu, saya sering berubah-ubah pikiran. Jadi di sini kamu bebas mengungkapkan apa yang kamu pikirkan. Tidak perlu khawatir dianggap salah atau aneh. Baik Bu, saya juga sering membandingkan diri saya dengan teman-teman yang lain Bu. Teman-teman yang sudah yakin dengan pilihan mereka. Dan itu membuat saya semakin merasa tertinggal Bu. Oke, jadi terima kasih sudah menjelaskan. Saya ingin memastikan saya memahami pengalamanmu secara utuh sebelum menarik kesimpulan. Jadi kalau saya simpulkan sementara, kamu memiliki minat pada beberapa bidang, tetapi kesulitan menentukan pilihan karena mempertimbangkan masa depan, harapan orang tua, dan rasa takut membuat keputusan yang salah. Apakah itu sesuai? Iya Bu, sangat sesuai. Jadi saya mulai memahami bahwa inti masalahmu bukan kurangnya pilihan, tetapi justru terlalu banyak pertimbangan yang membuat kamu sulit memutuskan. Betul Bu. Jadi saya melihat pola bahwa setiap kali kamu mulai yakin dengan suatu pilihan, muncul kekhawatiran mengenai risiko dan penilaian orang lain sehingga keyakinanmu berkurang. Iya Bu, itu sering terjadi. Jadi saya kadang Iya Bu, itu sering terjadi. Saya kadang menangis ketika memikirkan masa depan saya. Jadi tidak apa-apa jika kamu merasa sedih atau tertekan. Perasaan itu menunjukkan
bahwa masa depan merupakan hal yang sangat penting bagimu. Kita akan membahasnya secara bertahap. Jadi kita tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan hari ini. Yang terpenting adalah memahami dirimu terlebih dahulu, sehingga keputusan yang nanti diambil benar-benar berasal dari pertimbangan yang matang. Saya merasa lebih tenang setelah mendengarkan nasihat dari Ibu. Jadi baik, setelah kita berbicara cukup panjang, saya ingin merangkum beberapa hal penting yang sudah kamu sampaikan dari pembicaraan kita. Saya memahami bahwa kamu memiliki minat pada beberapa bidang, khususnya bidang bimbingan dan konseling, pendidikan, dan administrasi perkantoran. Kamu juga memiliki keinginan untuk memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan minatmu, tetapi di saat yang sama kamu mempertimbangkan harapan orang tua dan di masa depan. Karena banyaknya pertimbangan tersebut, kamu menjadi ragu dan takut mengambil keputusan yang salah. Apakah rangkuman yang saya sudah sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Iya Bu, itu memang yang saat ini saya sedang alami Bu. Jadi sebelum kita melanjutkan, saya ingin memastikan kembali apakah ada hal penting yang belum saya pahami atau ada bagian yang ingin kamu tambahkan? Mungkin ada satu hal lagi Bu. Jadi saya juga takut kalau nanti tidak mampu mengikuti perkuliahan pada jurusan yang saya pilih. Jadi baik, selain kebingungan memilih jurusan, ada juga kekhawatiran tentang kemampuan diri dalam menjalani perkuliahan. Jadi jika kita melihat semua cerita yang telah kamu sampaikan, saya melihat bahwa tema utama yang muncul bukan hanya tentang memilih jurusan, tetapi juga tentang rasa percaya diri dalam mengambil keputusan untuk di masa depan. Bagaimana menurutmu? Saya setuju Bu. Saya memang sering merasa kurang yakin terhadap keputusan saya sendiri. Jadi coba perhatikan pola yang sering terjadi ketika kamu mulai tertarik pada satu jurusan. Apa yang biasanya muncul dalam pikiranmu? Saya langsung berpikir, apakah jurusan itu bisa menjamin pekerjaan saya? Atau apakah orang tua saya setuju? Dan juga apakah saya mampu untuk menjalani jurusan tersebut? Jadi artinya itu setiap kali muncul ketertarikan, pikiranmu langsung dipenuhi berbagai kekhawatiran. Iya Bu, benar. Jadi dari semua pengalaman yang kamu ceritakan, saya menangkap bahwa kamu sebenarnya memiliki semangat untuk merencanakan masa depan. Tetapi perasaan takut gagal dan takut mengecewakan itu orang lain membuatmu menjadi ragu. Benar sekali Bu. Jadi menurutmu selama ini apa ketakutan yang kamu miliki yang dapat membantu dalam menentukan karir? Saya cukup suka membantu teman yang memiliki masalah, dan saya juga suka menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu merupakan potensi sangat baik dan relevan dengan beberapa bidang yang kamu minati. Jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa tujuan sesi ini bukan sekedar memilih jurusan, tetapi membantu kamu mengenali
diri sehingga pilihan yang diambil nantinya benar-benar sesuai dengan potensi dan cita-citamu. Baik, Bu. Oke, jadi memilih karir itu seperti menentukan tujuan perjalanan. Selama memilih jalan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu potensi kita saat ini dan tujuan yang ingin kita capai. Jika kita memahami diri sendiri, maka jalan yang dipilih akan lebih jelas. Saya mengerti, Bu. Jadi selama ini saya terlalu fokus pada jalanannya dan kurang memahami diri sendiri. Ya, saya melihat bahwa kamu itu memiliki nilai yang kuat untuk membahagiakan orang tua dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi nilai tersebut sangat positif dan dapat menjadi dasar dalam memilih karir. Terima kasih, Bu. Ya, jika kamu diminta menyimpulkan hasil pembicaraan kita sampai saat ini, apa yang kamu pelajari tentang dirimu? Jadi mendapat simpulkan dari diri saya menyadari bahwa masalah utama saya bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena kurang percaya diri dalam mengambil keputusan. Saya juga menyadari bahwa saya memiliki minat membantu orang lain dan juga bisa menjelaskan sesuatu kepada orang lain dalam menentukan karir. Wah, kesimpulan yang sangat baik. Jadi sekarang mari kita mulai menyusun langkah yang bisa membantu kamu membuat keputusan karir yang lebih mantap. Baik, Bu. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti mengenali minat dan bakat secara lebih dalam, mencari informasi jurusan, berdiskusi dengan orang tua, dan berkonsultasi dengan orang yang bekerja pada bidang yang kamu minati. Saya tertarik untuk mencoba semuanya, Bu. Oke, jadi saya percaya kamu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik setelah memperoleh informasi yang cukup. Terima kasih, Bu. Iya, jadi selain kamu memilih satu jurusan, kamu juga bisa membuat daftar pilihan utama dan pilihan cadangan. Itu ide yang sangat bagus, Bu. Oke, jadi mari kita lakukan simulasi sederhana. Jadi bayangkan kamu sudah diterima di jurusan bimbingan dan konseling, apa yang kamu rasakan? Saya sangat senang dan bersemangat. Oke, jadi karena kamu ingin membantu orang lain, jadi jurusan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelayanan dapat menjadi pilihan yang relevan. Iya, Bu. Oke, jadi mari kita tuliskan kelebihan dan kekurangan masing-masing dari pilihan jurusan. Jadi di sini kamu silahkan tulis dan sudah? Sudah, Bu. Oke, jadi saya mengapresiasi kesungguhan kamu dalam mempertimbangkan masa depan. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi dari semua pilihan, mana yang paling realistis berdasarkan minat, kemampuan, dan peluang kamu? Saya merasa bimbingan dan konseling paling sesuai dengan saya. Oke, jadi
apa langkah pertama yang kamu lakukan setelah sesi ini? Saya akan mencari informasi terkait kampus yang memiliki jurusan bimbingan dan konseling. Oke, jadi kira-kira hambatan apa yang mungkin muncul? Pendapat keluarga yang berbeda mungkin. Oh, jadi kita bisa melakukan pertemuan lanjutan atau 2 minggu lagi untuk melihat perkembanganmu. Baik, Bu. Jadi saya melihat kamu semakin jelas dalam memahami dirimu. Dan saya juga tidak ada jadi tidak ada keputusan yang 100% bebas beresiko, tetapi keputusan yang dibuat berdasarkan pemahaman diri akan lebih kuat. Jadi, apakah kamu siap menjalankan langkah yang disepakati? Siap, Bu. Oke, jadi saya tidak akan memutuskan untukmu, pilihan tetap berada di tanganmu. Jadi bagaimana perasaanmu setelah menentukan beberapa alternatif yang lebih jelas? Saya merasa lebih lega sekarang. Oke, jadi kita akan menyesuaikan rencana ini dengan kondisi keluarga dan kemampuanmu. Dan saya juga memahami bahwa proses ini tidak mudah, tetapi kamu tidak harus menjalaninya sendirian. Jadi semua keputusan dan langkah yang kita susun hari ini berdasarkan dari hasil pemikiranmu sendiri. Jadi saya hanya membantu mengarahkan. Iya, Bu. Terima kasih. Saya merasa lebih percaya diri sekarang. Oke, sama-sama. Jadi hari ini kita telah membahas minat, bakat, kebingungan karir, serta langkah-langkah yang dapat kamu lakukan untuk menentukan pilihan jurusan. Jadi saya juga menghargai keterbukaan dan usaha yang telah kamu lakukan selama sesi ini. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi kita sepakat bahwa kamu akan mencari informasi jurusan BK. Jadi berdiskusi dengan keluarga dan mencatat hasil pertimbangannya. Iya, Bu. Baik. Oke, jadi dan saya juga yakin kamu memiliki kemampuan untuk menentukan masa depan yang terbaik bagi dirimu. Jadi bagaimana kesanmu setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Sekarang saya merasa lebih tenang, lebih memahami diri saya sendiri, dan lebih yakin untuk menghadapi pilihan karir atau pilihan jurusan yang saya minati nanti. Oke, jadi karena waktu kita sudah mendekati akhir, kita akan mulai menutup sesi ini. Jadi apakah masih ada hal-hal yang ingin kamu sampaikan sebelum kita akhiri? Tidak ada, Bu. Saya sudah merasa cukup jelas sekarang. Oke, jadi terima kasih atas keterbukaan dan kerjasama yang baik selama sesi ini. Jadi sebelum kita berpisah, saya ingin mengingatkan kembali bahwa proses pengambilan keputusan adalah perjalanan yang membutuhkan waktu. Jadi jika nanti kamu masih memiliki kebingungan atau membutuhkan bantuan, kamu selalu dapat datang kembali untuk berdiskusi dengan saya. Baik, Bu. Terima kasih atas bantuan dan masukannya, Bu. Iya, sama-sama. Semoga rencana yang telah disusun berjalan dengan baik ya.
Iya, tetap amin. tetap semangat, percaya pada kemampuan diri dan terus berusaha mencapai cita-cita. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, Bu. Iya, makasih ya. Ya. Cuma 20 anak.